pada hari ini mengenai parenting dalam tema pendampingan generasi milenial di era pandemi. Saya mau membacakan beberapa resume mengenai Pak Jarod. Nama lengkap beliau adalah Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, MPD. Pak Jarod ini lahir tanggal 12 September 1963, lulus dari Universitas Institut Pertanian Bogor tahun 1987, Magister Pendidikan di tahun 2015, dan menyelesaikan studi doktoralnya di tahun 2018. Saat ini Pak Jarod menjabat sebagai Direktur PT Happy Holy Kids. Ya, kalau Bapak Ibu pernah sering ke Gramedia, itu suka diputarkan tuh video dari Happy Holy Kids tuh. Kemudian beliau menjabat juga sebagai Direktur Keuangan PT LSP3 Animasi. Kemudian coach dalam program I'm Possible Metro TV. Kalau Bapak Ibu melihat Metro TV, ada program I'm Possible bersama Mary Riana. Pak Jarod ini salah satu coach di acara tersebut. Kemudian Ketua Yayasan Pulihkan Indonesia, sebagai penulis buku juga, motivator dan juga education, pelaku edukasi, pemerhati edukasi, pengisi program parenting di radio-radio dan juga televisi, founder program IFA Dahsyat, penasehat di Aspirasi, yakni Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia, serta saat ini menjadi pengajar dosen di Teologia IKB. Sepertinya masih banyak lagi seperti resumenya dari Pak Wijanarko, tapi rasanya itu bakalan sampai sore kayaknya ya Pak. Jadi rasanya cukup sampai situ dulu gitu. Tapi paling tidak ini menggambarkan bahwa Pak Jarod Wijanarko pertama adalah beliau praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan. Yang kedua adalah beliau juga aktif dalam memotivasi dan juga memberikan pendampingan parenting, terutama dalam hal memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Oke Pak Jarod, saya tidak mau berlama-lama lagi, nanti saya jadi ikutan sebagai narasumber gitu. Tapi hari ini kan Pak Jarod sebagai narasumbernya. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Jarod. Iya, terima kasih untuk kesempatan saya boleh berbagi di sekolah global mandiri. Saya 12 tahun jadi guru sekolah minggu, lalu tahun 95 saya membuka TK Happy Holy Kids di rumah saya. Jadi playgroup dan TK tahun 95, itu cabang pertama. Dan muridnya adalah anak-anak saya bersama tetangga-tetangga. Ya, singkat cerita, sekarang sekolah playgroup TK saya sudah 66 cabang di Indonesia ini, dan ditambah dengan 23 dengan nama TK Pemulihan, itu yang di pedalaman. Jadi saya hampir punya 100 sekolah TK. Itu kenapa akhirnya insinyur yang satu ini meninggalkan insinyurnya, lalu ngambil sekolah pendidikan sampai magister. Ya, kita akan belajar sekarang mengenai pendampingan anak belajar di rumah, yang saya akan mulai dengan komunikasinya terlebih dahulu. Ya, nanti bisa di rumah dan di sekolah. Semoga saya bisa selesai 45 atau 50 menit sehingga tanya jawabnya lebih panjang. Dan saat tanya jawab nanti saya akan menjawab bersama istri. Jadi istri saya bergabung belakangan saat sesi tanya jawab. Istri saya direktur operasional dari playgroup dan TK Happy Holy Kids untuk 66 cabang tersebut. Jadi dia memang lebih praktisi dan teknisi. Lebih praktis nanti pasti menjawabnya ketika berhubungan dengan sekolahan. Ya, saya akan lebih banyak nanti sebagai orang tua karena ini untuk parenting ya, untuk SMP SMA. Ya, saya akan share materinya dalam bentuk PowerPoint. Saya juga sampaikan PowerPoint-nya ke panitia. Kalau mau kopinya boleh, tapi materinya ini banyak gambarnya, jadi tulisannya sedikit. Jadi kalau diminta pun gitu nggak tahu berguna apa enggak gitu ya, supaya fokus saja. Nah, berbicara pendampingan anak, maka saya akan mulai dengan komunikasi anak milenial, di mana saya punya anak nomor 1 28 tahun, nomor 2 25 tahun, beda 3 tahun 25.
Mereka berdua ini bekerja di Singapura, nomor 1 di konsultan bisnis trend watching, dan puji Tuhan belum 3 tahun sudah menjadi kepala untuk wilayah Asia. Dia kepala kantornya untuk di Singapura. Nomor kedua bekerja di perusahaan Schaeffler, itu perusahaan Jerman, dan juga berkantor di Singapura. Nomor 3 lulus dari RMIT Melbourne, dan sekarang di Jakarta buka perusahaan sendiri untuk art, untuk desain grafis, bikin web, dan sebagainya. Ya, kita berbicara mendampingi parenting, pengasuhan anak-anak milenial yang berbeda dengan kita. Kalau saya ini 57 tahun, ya, yang sekarang 50 tahun ke atas atau 45 tahun ke atas lah, itu kan generasi baby boomer. Di bawahnya milenial ini lebih happy life, tujuannya itu bahagia, lebih daripada kita dulu yang tujuannya goal oriented, sukses, kaya, dan sebagainya. Maka untuk happy life itu cukup banyak yang pengen kuliahnya itu chef aja dah gitu ya. Nggak mau jadi insinyur gitu ya, pas sekolah chef gitu ya. Ya, sekolah chef cuma kayak orang kayak orang itu dong, bukan di sekolah itu namanya, kayak kursus dong begitu ya. Tapi ya, kalau bicara akhirnya, sering mereka justru jauh lebih kaya atau lebih terkenal, dan sebagainya. Nah, berbicara anak milenial, maka sedikit fenomena sebagai latar belakang, agak susah loh dari anak milenial ini. Kenapa agak susah? Karena mereka tuh lebih tahu daripada orang tuanya. Kalau saya ini punya pengalaman, itu beda. Saya hormat banget sama bapak saya, karena kalau saya dulu punya mainan, dalam bahasa Jawa nih, Pak, mainan saya rusak gitu ya, Bapak, ini mainan saya rusak. Bapak saya bilang, sini saya betulkan. Wah, makasih Pak, Bapak pinter. Saya hormat orang tua karena saya punya pengalaman, Bapak pinter. Nah, kalau sekarang, anak zaman sekarang pengalamannya gimana? Bapak Ibu ada masalah dengan Zoom-nya, dengan laptopnya, dengan gadgetnya, dengan iPad-nya, cari anaknya. Anaknya masih kelas 1 SD itu ya. Nak, ini punya papa gini, gimana nak? Tenang Pak, tenang. Udah. Anaknya, udah selesai Pak, gitu. Udah selesai Pak. Gimana sih nak caranya? Biar lain kali mama bisa, susah jelasinnya mah. Kalau ada masalah hubungi aku, gitu. Jadi anak zaman sekarang itu punya pengalaman, gitu, bahwa papa mamanya ini sisa-sisa dinosaurus yang masih ada. Jadi kayaknya Erectus pithecanthropus generasi terakhir yang masih ada di muka bumi. Itu kalau bahasa kasarnya itu kira-kira begitu. Jadi anak itu punya pengalaman. Papa mama ini nanya yang tidak perlu ditanyakan. Kok kayak gitu aja nggak ngerti ya, gitu. Jadi apa yang diharapkan dari anak yang punya pengalaman seperti ini? Nah, saya khawatir aja mereka nggak hormat sama orang tuanya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu canggih dalam hal teknologi sehingga anaknya yang nanya sama Bapak Ibunya. Tapi kayaknya langka orang tua seperti itu. Itu baru dari segi teknis alatnya. Belum lagi wawasannya, informasinya. Mereka walaupun mungkin nggak banyak bicara, diem-diem gitu, informasinya luas sekali. Mereka juga cukup banyak yang multi talent, sehingga sambil belajar mereka pegang gadget. Bapak Ibu jangan membandingkan dengan diri sendiri. Kalau belajar gadgetnya dimatikan gitu ya. Kalau ujian, musim ujian nggak usah main gitar gitu. Mereka tuh sambil main gadgetnya game gitu, dengerin ceramah. Loh, di tes itu nilainya 80 loh. Lah Bapak Ibu dengerin aja nggak ngerti-ngerti gitu ya. Jadi ya memang generasinya beda, komputernya beda. Jadi mereka itu bisa bercanda dan bekerja. Mereka yang umurnya 25-30 sudah bekerja, milenial yang sudah bekerja, mereka itu bekerja tuh bercanda melulu. Wah, tapi kalau punya pegawai yang umurnya 45 tahun ke atas, itu kerjanya serius gitu. Tapi suruh bikin surat tuh nggak jadi-jadi, saudara ya. Begitu jadi salah lagi. Tapi kalau milenial itu mereka suruh bikin surat, itu malah bahkan kadang udah saya broadcast gitu. Kemana? Ke sini. Oh ya, tepat. Waduh, melangkah 2-3 langkah lebih cepat. Makanya agak kejam nasihat saya. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan yang punya pegawainya umurnya 45 tahun ke atas, coba dipecat 5 orang ya, itu diganti yang umurnya 25, 1 orang cukup gitu. Itu perbandingan mereka bekerja bercanda tapi produktifnya luar biasa. Asal mereka nggak kecanduan gadget, addictive, game atau pornografi. Mereka multi talent, mereka multitasking. Mereka sangat toleran, bahkan mungkin tidak beragama. Tapi mereka jauh lebih toleran daripada generasi sebelumnya. Walaupun ada 1% radikalisasi di setiap agama. Tapi secara makro, secara keseluruhan, mereka makin toleran. Yang ditakuti juga berbeda. Ada Barna Paper, Barna Group. Barna ini memang lembaga survei internasional. Dia menyurvei anak-anak usia 12-17 tahun. Cukup mengejutkan. 63%
tidak percaya kalau Tuhan ada. Kok ke gereja orangnya baik-baik sih? Kok ke masjid orangnya soleh-soleh? Tapi nggak perlu ke gereja. Ya musiknya bagus, gue demen juga di sana gitu. Tuhan ada nggak? Ya nggak tahu lah, nggak ngefek dalam hidup saya. Mungkin dia dengan tegas tidak berkata tidak ada, tapi nggak ada pengaruhnya dalam hidup saya. Gitu. Itu 63%. Wah itu maka membuat anak sekarang ini yang diyakini berbeda, yang ditakuti berbeda. Waktu saya kecil, saya takut setan, takut gelap, takut tuyul, takut demit. Anak sekarang mana ada takut setan? Mereka nggak takut setan, mereka nggak takut gelap, mereka takut nggak ada sinyal, mereka takut lowbat. Jadi kalau mereka itu ada sinyal, ada baterai, itu serasa ada hadirat Tuhan. Mereka nggak takut apa-apa, pasti bisa pulang. Begitu. Jadi mereka punya pengalaman, keyakinan yang berbeda-beda. Saya lanjutkan lagi, bagaimana dengan menangani anak-anak yang berbeda ini. Ada juga fenomena yang cukup menarik ya di beberapa negara. Mereka cantik merasa nggak cantik, mereka ganteng nggak merasa ganteng, lalu mereka operasi plastik. Jumlahnya mulai banyak. Jadi kemungkinan besar itu masalah citra diri. Mereka memandang dirinya dan mereka merasa tidak layak, tidak berharga. Makanya mereka mulai sibuk dengan casing. Baik sibuk casing yang dari dirinya dipermak, operasi plastik, atau sibuk dengan branded. Bajunya harus bermerek, sepatunya bermerek, sandalnya bermerek, semuanya. Kalau nggak bermerek, nggak percaya diri. Itu sebenarnya fenomena yang namanya gambar diri. Nah, sekarang COVID itu membuat digitalisasi ini menjadi lebih cepat. Tanpa COVID terjadi shifting. Shifting itu untuk mengungkapkan perubahan yang luar biasa cepatnya melebihi daripada revolusi. Kalau evolusi Darwin kan pelan banget. Revolusi itu cepat sekali, tapi ini jauh lebih cepat. Akhirnya digunakan kata shifting. Dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam keluarga juga terjadi perubahan, shifting. Lalu COVID datang, itu shifting nggak cukup lagi. Menurut saya ini genting. Di mana digitalisasi dipercepat luar biasa. 5 tahun lalu kan kalau masuk Google ada millennial kills everything. Jadi kalau sekolah ya nggak digitalisasi, nanti muridnya berkurang. Ya, kursus hati-hati bakal bangkrut karena orang lebih senang belajar dari tutorial di YouTube yang gratis. Lalu setelah ikut tutorial, mereka program sertifikasi profesi. Ya, saya juga direktur LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, LSP 3 untuk animasi. Jadi banyak orang belajar tutorial di YouTube aja. Lalu ikut sertifikasi karena memang pakar, memang bisa, kompeten, lulus gitu ya. Nah, tingkat levelnya bahkan mengalahkan mereka yang D3 atau SMK, ya perusahaan nggak butuh gelar, perusahaan butuh kompetensi, butuh yang mampu. Mereka mengakui sertifikasi. Kalau di luar negeri itu sudah. Ini analisa dan ramalan di mana 5 tahun lalu, misalnya dalam dunia pendidikan, kursus bakal tutup gitu ya, 5 tahun gitu. COVID datang. COVID datang, nggak pakai 5 tahun, saudara ya. Ini semuanya dipercepat. Kalau dulu namanya millennial kills everything, ada 60 bisnis jasa produk yang bakal tutup. Sekarang coba ketik di Google, COVID kills everything. Itu yang dulu diramalkan 10 tahun jadi 5 tahun, 5 tahun jadi 1 tahun. Ini percepatan yang luar biasa. Nah, itu berdampak juga pada pendidikan dan pengasuhan. Maka sekarang saya persempit. Kalau tadi itu latar belakang, paling enggak untuk era milenialnya itu dapat, wah, enggak bakal. Sekarang kita gimana kita persempit lagi untuk di tengah dunia yang berubah ini komunikasi dengan anak. Supaya dari komunikasi itu nanti bisa gaya belajar. Atau saya ambil gaya belajarnya dulu supaya komunikasinya. Pokoknya di areal ini kita akan berbicara mendampingi anak belajar terutama di rumah. Kalau di sekolah kan muridnya 10 ya sama cara belajarnya. Anak-anak harus belajar dengan cara yang sama. Tapi kalau di rumah, pengulangan di rumah, pendampingan orang tua. Nah, saya akan bawa kita pada pembelajaran mengenai keunikan anak. Pakai ilmu apa, Pak? Ya, mungkin semuanya aja secara sekilas-sekilas dengan cepat gitu ya. Tapi kalau saya bukan dengan ilustrasi, anak kita sendiri itu seperti puzzle. Kalau didekati dengan DISC, foto karakter, temperamen dasar, itu ilmu yang persis sama. Yang namanya kolerik, ya merah. Gitu ya. Yang namanya dominan, ya kolerik. Mungkin kita dapat 2-3 potongan puzzle. Anak muda milenial lebih senang pakai enegram, membagi manusia dalam 9 macam dengan segala presentasinya. Boleh, itu serupa dengan MBTI. Atau dengan sidik jari, dapat 2-3 potongan puzzle. Golongan darah, orang Jepang suka begitu. Ya, boleh juga. Mau lebih lengkap pakai DNA, mahal, ya kan? Tapi lebih murah, kalau dulu 20 juta, sekarang udah 8 jutaan. Itu kita bisa mengenal keunikan dari anak kita. Nah, memangnya akurat, Pak, satu ilmu, misalnya pakai
temperamen dasar. Ya, ilmu nggak ada akurat, cuma dapat 2-3 potongan puzzle. Tapi daripada nggak ada dasar ilmiahnya untuk sebuah tindakan dan treatment, bagaimana kita mendampingi anak kita belajar itu caranya bagaimana? Masuk kayak sekolahan, 3 anak disamaratakan. Nanti anak nggak senang loh belajarnya. Maka saya akan membawa ini ya dari global mengenai puzzle kehidupan ini lebih sempit lagi sekarang. Kalau mau pakai MBTI, membagi manusia dalam 4 parameter, masing-masing 2 indikator. Nanti silahkan boleh masuk Google, tes gratisnya ada. Ya. Atau pakai DISC, ada dominan, intim, stabil, cermat, yang sama dengan kolerik, sanguin, plekmatik, melankolik. Ini juga cara belajarnya, cara menasihatinya berbeda-beda. Misalnya kita mulai dengan yang anak kolerik. Ya, kita punya anak kolerik, kayak apa sih? Kalau dijelasin rinci begitu, saya takut pusing, ya kan? Tak kasih contoh yang praktis saja. Saya suka yang praktis-praktis, ya. Tuh kolerik ada rinciannya, bisa di Google. Orang kolerik adalah nanti muncul semuanya, ya. Orang kolerik itu kalau laki-laki kayak Pak Ahok, kalau wanita kayak Bu Risma. Nah, itu orang kolerik, gitu ya. Ini kalau punya anak seperti ini, itu cocoknya itu dimotivasi dengan tantangan. Nak, kalau kamu belajar matematika, ya, kamu bisa ranking. Atau paling enggak kalau sekolah sekarang nggak pakai ranking-rankingan. Ya rata-rata kamu dalam ulangan terakhir itu 9 dan 10. Nanti laptopmu papa mama upgrade. Nah, itu tantangan. Ini suka ya. Dia akan belajar dengan semangat menerima tantangan itu. Tapi kalau anaknya sanguin, dia dikasih tantangan, dia merasa dipaksa. Sanguin itu kalau orang ya biar gampang kayak Gus Dur banyak bicara, kayak saya ya banyak artis yang suka tampil ya itu sanguin. Orangnya suka dipuji ya, foto karakternya kuning. Kalau nggak dipuji dia akan nanya, rambutku bagus nggak, pitaku bagus nggak? Gitu. Ya, dia orang, nah ini nggak butuh tantangan, dia butuhnya pujian. Jadi kalau mau nyuruh apa belajar matematika biar kasusnya sama supaya kelihatan bedanya. Tadi anak yang kolerik kan dikasih tantangan nih, kalau anak sanguin, nak, kamu ini senyumnya bagus banget deh. Kamu juga boleh tuh gitu. Kamu udah bikin PR matematika? Emangnya punya PR? Nah, itu dia. Sanguin itu orangnya pelupa, saudara ya. Itu anak kalau bikin PR, mau berangkat sekolah, diingatkan lagi. Udah dimasukkan tas belum itu PR-nya. Dia bikin PR-nya tapi nggak dibawa. Karena anak lupanya minta ampun gitu ya. Jadi kalau dia begitu, nah, tapi sebelum bicara PR-nya dikerjain apa belum dan sebagainya, selipkan dulu tadi itu loh ya, senyumnya bagus, pitamu bagus, dia belum mandi, belum gosok gigi, ya dipuji yang lain pasti adalah gitu. Wajahmu seger banget hari ini, gitu. Itu sebelum menyuruh anak belajar matematika. Gimana kalau anaknya plekmatik? Waduh, plekmatik ini kalau anak saya nomor 1 melankolik, anak saya nomor 2 itu nomor 3 sanguin. Anak saya nomor 2 itu plekmatik. Anak plekmatik ini enggak butuh dimarahi, enggak bisa dimarahi, enggak bisa dimotivasi. Dia enggak bikin PR. Sama sekolah dihukum maju ke depan. Maka anak saya maju ke depan dengan wajah tanpa bersalah, sedikit tersenyum. Mau 1 jam pun dia sanggup. Anak saya nomor 2 itu plekmatik. Kelas 1 SD hampir nggak naik kelas 2. Naik kelas 2 itu hampir nggak naik kelas. Saya dipanggil, Pak Jarot, anak Bapak saya naikkan, karena waktu tes wawancara itu ternyata pinter, tapi dia nggak pernah nulis. Tolong dilesin nulis ya Pak ya, kalau kelas 2 nggak bisa nulis, saya kembalikan kelas 1. Itu les nulis 1 bulan, gurunya mengundurkan diri. Maaf Pak Jarot, anak Bapak bukan manusia Pak. Loh, kenapa? Anak Bapak patung Pak. Dimarahi, dimotivasi, nggak ngefek, dimarahi nggak ngefek sama sekali. Akhirnya gurunya ganti. Ya. Itu anak plekmatik itu kalau dimarahi percuma. Dia butuhnya dimotivasi, didorong, karena dia betul-betul lama sekali. BO-nya lama, mandinya lama, jalannya pelan. Ayo cepat. Yang lain juga terlambat, masih ada. Tenang banget. Ini anak serba pelan gitu ya. Nah, Anda dampingi model begini belajar gimana tuh? Ya nanti saya jelasin di bagian belakang. Sekarang yang dibutuhkan dulu. Dia butuh rasa aman. Kalau rasa aman diberikan, itu baru dia akan mau dia. Belajar ya nak ya matematika, tapi ditemani ya gitu. Kadang dia butuh ditemani gitu ya, karena bahasa cintanya kebanyakan orang pragmatik itu kebersamaan yang berkualitas. Memang tidak ada rumusnya, tapi bisa seperti itu kira-kira gitu ya. Kayak orang sanguin ya kebanyakan bahasa cintanya itu pujian. Ya, maka dia perlu dipuji. Orang perfeksionis melankolik ya kebanyakan bahasa cintanya pemberian barang ya. Kalau dipuji-puji jangan lebay gitu. Nah, ini anak pragmatik diberikan rasa aman, baru diberikan dorongan. Anak saya nomor 1 tuh melankolik murni. Ya rajin belajar, dia juara, tapi dia nggak pandai bergaul.
Nah, anak melankolik ini butuh dimengerti, diberi waktu untuk dia sendirian. Kalau marah nggak boleh kasar. Kalau kolerik sanggup dikasari. Si melankolik dibentak, jangankan dibentak, saya hanya bilang, siapa sih taruh gitar di sini? Itu. Saya nggak bilang, Nia, kamu kenapa taruh gitar di sini? Enggak, saya nggak tahu siapa yang naruh, tapi saya berteriak, siapa taruh gitar di sini? Anak saya nangis masuk kamar. Istri saya masuk kamar, kenapa nangis? Papa marah. Loh kan nggak marah ke kamu, tapi kan aku yang naruh di situ. Belum disebut namanya udah nangis. Wah, ini melankolik. Nah, dia sebenarnya butuh dimengerti. Kalau dia diberikan dukungan, walaupun melankolik, suatu saat dia akan mudah berani tampil. Karena introvert itu bukan berarti nggak suka tampil, tapi energinya didapat kalau dia sendirian. Anak saya melankolik ini, saya tahu dia punya kemampuan yang cukup. Makanya waktu dia kecil, saya sering ajari dia tampil dengan bersaksi. Ketika saya ajak tampil, dia pasti ngomel-ngomel. Mama itu loh, papa suruh saya bersaksi terus. Tapi saya tahu, bahasa cintanya dia pemberian. Maka kalau mau bersaksi, tak kasih dia pemberian. Maka singkat cerita, ketika dia akhirnya saat ini menjadi coach, menjadi konsultan bisnis di Trend Watching London dan berkantor di Singapura, dia terbang ke seluruh dunia, lebih 40 negara di usia yang masih 27 waktu itu, sekarang 28. Dan karena pandemi sekarang nggak terbang, dia mengadakan seminar di New York, di Boston, di Australia, Sydney, Melbourne, ke Inggris, ke Belanda, dan satu kali 90 menit dia dibayar $3.000. Dan dia berkata, "Pah, aku berterima kasih banget loh. Waktu kecil, Papa dorong aku dan ajari aku berbicara." Nah, introvert itu bisa tampil. Tapi kalau dia energinya habis, didapatkan dengan sendirian. Ada orang yang kalau energinya habis, kayak saya begini, karena saya orang ekstrovert, kalau energinya habis, saya main ketemu orang. Ya, bahkan saya di RW saya ini ketua lingkungan. Dan saya bawa lingkungan saya menjadi juara K3, klaster terbaik di Bintaro Jaya 6 kali berturut-turut selama 6 tahun. Jadi kalau di depan rumah saya ada 3, 4, 5 ibu-ibu ketok-ketok pagar, itu nggak cari istri saya, cari saya. Karena saya orangnya senang ketemu orang. Nah, energi saya kalau ketemu orang, energi saya bangkit. Anak saya nomor 3 melankolik, introvert. Yang kalau mau dapat energi, dia sendirian. Bukan berarti nggak bisa tampil. Ya, ini pengertian ekstrovert, introvert yang perlu dibetulkan. Nah, ketika anak itu didorong, diberikan dukungan, maka ternyata dia bisa menjadi orang yang berani tampil. Padahal melankolik itu perfeksionis, cuma kebanyakan nggak berani tampil. Tapi kalau kita bisa mengerti dan dukung, masa depannya bisa luar biasa. Nah, sekarang untuk masuk lebih sempit lagi mengenai keunikan, kalau tadi dari sisi temperamen dasar, ya saya coba sekarang yang untuk mulai lebih makin lama makin sempit gitu ya, keunikan anak kita yang kita kenal dari sisi gaya belajarnya. Ada yang membagi sampai 5 dengan gaya global dan detail. Tapi menurut saya itu bukan gaya belajar, tapi sebenarnya itu pola kerja otak. Nah, saya yang sederhana saja dengan 3. Kita itu mau dampingi anak kita belajar tuh caranya bagaimana? Kalau di sekolah kan memang ya disamakan dong, umurnya 20, ya 20-nya dengan belajar dengan cara yang sama. Paling kalau bisa gurunya saja yang kreatif dengan ada berbagai jenis program, ada workshop dan sebagainya. Tapi untuk di rumah, pembelajaran di rumah, pengulangan, kayaknya orang tua mulai perlu mengerti lah, paling nggak mengenal. Oh, ada gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Nggak ada rumus yang baku, tapi berdasarkan pengamatan, biasanya melankolik flegmatik itu visual, sanguin itu auditory, flegmatik kolerik kebanyakan kinestetik. Ini secara umum, tentu ada penyimpangan. Nah, kalau orang visual itu membaca, dia ingat yang dibaca. Auditory, dikasih tahu lisan, maka dia ingat dia. Kinestetik, dia harus meraba, melihat dengan kegiatan. Nah, saya kasih contoh langsung kesaksian bagaimana mendampingi anak belajar yang misalnya visual. Anak saya pertama itu tipenya gaya belajarnya visual. Ini suka baca. Jadi kalau mau nggak pakai assessment, ya kalau mau akurat pakai assessment ya. Tes sidik jari keluar anak kita gaya belajarnya apa. Tapi pengamatan aja. Kalau anak saya nomor 1, misalnya saya dampingi belajar di kamar, gitu kan. Mau jadi bapak yang baik, dampingi dong belajar, gitu ya. Anak saya pasti bilang, "Papa keluar, Pak. Aku keganggu." Gitu. Jadi malah ada yang nggak mau didampingi, gitu. Karena dia maunya baca dalam hati. Ya, sebenarnya ketahuan sih kalau ada punya suami atau istri gitu ya, dia di WA tuh nggak dibaca gitu ya.
telepon dia. Itu auditory gitu ya. Tapi ada orang yang di telepon tuh nggak mau ngangkat gitu ya. Dia maunya baca WA aja. Udah WA aja nanti aku baca. Nah, itu berarti visual. Jadi gampang sebenarnya cara-caranya. Nah, anak saya nomor 1 itu visual. Maka dia suka baca di kamar. Tapi nomor 3 itu auditory. Kan nggak bisa Bapak Ibu hanya begini. Ayo ini jamnya belajar ya. Pasang-pasang semuanya. Masuk kamar. Ayo ini belajar. Punya anak 3 suruh masuk kamar belajar. Yang nomor 3, anak saya auditory. 1 jam kemudian kita masuk kamar, ya elah, telepon sama temannya gitu, belum belajar. Nomor 2, kinestetik, malah masih gambar gitu ya. Jadi nggak belajar dia. Nah nomor 3 itu kalau dia visual, cara belajarnya gimana? Diajak ngobrol, karena namanya nomor 3 auditory. Maka dia diskusi. Dia itu kalau belajar itu mesti dibaca, karena dia pakai telinganya. Maka paling enak itu baca nggak bisa diem tuh. Bacanya bersuara, maka nomor 1, nomor 3 nggak bisa belajar sekamar. Nomor 3 kalau belajar paling enak diskusi. Anak saya nomor 1 ranking 1 juara, nomor 2 hampir nggak naik kelas, singkat cerita juara juga, menang ASEAN Scholarship juga, Sek3 sampai lulus kuliah, 8 tahun sekolah di Singapura, sekolah gratis, asrama gratis, tiap bulan lo dikasih uang saku $1.200. Itu nomor 2 itu dari game addictive hampir nggak naik kelas, 6 tahun kemudian, singkat cerita, dengan pendampingan yang tepat, dengan gaya belajar yang tepat. Jadi dulu anak saya itu begini nomor 2 yang hampir nggak naik kelas. Ben, kamu tuh pinter, Ben, cuma cara belajarnya salah. Yuk tes sidik jari biar kamu tahu cara belajar yang tepat, gitu ya. Nah, singkat cerita, ya akhirnya juara juga. Nah, waktu nomor 1, nomor 2 juara, semua orang bilang sama saya, Pak Jarot, istri Bapak itu hebat, Pak. Anak Bapak pinter-pinter. Lah, wah anak saya pinter, kenapa bilang istri saya hebat? Kok nggak bilang Bapak saya Bapak yang hebat? Loh, Pak. Nomor 1, nomor 2 itu wajahnya kayak ibu, jadi ya Bapak hebat. Kalau nomor 3 hebat, baru Bapak hebat. Oh gitu ya? Iya. Pulang tak cari anak saya nomor 3, namanya Levina. Levin, hidup Papa tergantung padamu, Bin. Belajar yang baik ya, biar Papa dibilang hebat. Gitu. Kalau begitu bantu aku belajar dong, Pak. Udah pasti, gitu. Saya bantu kamu belajar, Pak. Nanti kita diskusi ya. Gitu. Jadi dia kalau belajar tuh maunya diskusi. Didampingi dengan ngobrol, mau nggak mau kita nggak bisa nyambi, nggak bisa begini. Ayo semuanya belajar, Papa juga baca buku, temenin kamu ya. Dia nggak belajar juga nanti, ya. Nanti dia lihat YouTube, diskusi gitu ya. Akhirnya kami menemukan nomor 3 ini yang auditory ini kalau belajar tuh tanya jawab. Oke, kamu belajar 30 menit, Papa kerja lagi 30 menit. Nanti Papa masuk kamar kita diskusi. Waktu dia senang. Pak, aku bisa ulangan 3, Pak. Terus ya kalau gitu kan belajar 30 menit, nanti Papa masuk diskusi. Nanti kamu Bapak belajar 3 menit, Papa keluar, nanti masuk lagi. Kelamaan, Pak. Papa mau bantu nggak? Mau sih. Aku ulangannya 3, Pak, besok. Jadi begini aja, Pak. Papa bukan nanya-nanya aku. Dibalik, Pak. Aku nanya, Papa yang jawab. Jadi dia bacain pertanyaan di buku, saya suruh jawab, saudara. Lo yang sekolah itu siapa, nak? Saya atau kamu? Lah mau bantu apa enggak? Ya, akhirnya, saudara. Akhirnya saya itu, kalau nomor 3 belajar, dia tuh sukanya baca pertanyaan. Begitu saya jawab, dia pakai telinganya untuk belajar. Memang ini makhluk ajaib, belajar pakai telinganya. Yang masuk lewat telinganya, masuk ke otaknya, dia rekam dengan baik. Nah, makanya kalau orang tua mau dampingi anak belajar, menurut saya kita tuh perlu loh ngerti gaya belajar anak kita. Ya, kita lanjutkan lagi. Ada yang gayanya visual, ada yang gayanya auditory, ada yang kinestetik. Anak saya nomor 3 itu kinestetik. Jadi nomor 2 yang game addictive tuh kinestetik. Ya tentu kan nggak bisa dong ya belajar misalnya belajar makanan bawa ke restoran ya, kalau anak TK begitu. Di sekolah juga mana bisa kacau dong sekolah yang satu. Kalau sekolah ya nggak bisa customize ya disamakan kan toh mereka juga harus berlatih kan nggak ada orang yang belajar auditori murni. Kalau dites paling misalnya auditorinya 30%, yang lain 15%, berarti itulah gaya utamanya. Tapi semua orang punya semua gaya. Nah, tapi untuk di rumah, menurut saya gaya utama ini harus dipakai untuk pendalaman, karena itu yang paling melekat dalam sistem memorinya. Nah, kalau anak saya kinestetik, maka itu kalau belajar tuh begini. Dulu waktu saya nggak ngerti begini. Begitu dia belajar, kencing. Ben, namanya Bena. Lama amat kencingnya. Ya ini nggak keluar-keluar. Lah kenapa mau kencing kalau nggak keluar? Gitu ya. Belajar lagi 10 menit gitu. Ke kulkas. Buka kulkas, lama. Mau ngambil apa? Nggak tahu nih, pilih yang mana. Berarti dia waktu berangkat ke kulkas itu belum tahu mau ngambil apa.
ternyata dia kebutuhannya bukan ngambil, kebutuhannya bergerak. Jadi kalau belajar, kencing, nggak keluar-keluar, karena dia butuhnya bergerak. Begitu saya tahu itu kinestetik, oh cara belajar terbaik memang sebenarnya dengan raba, rasa gitu ya. Kalau waktu masih TK ya belajar menghitung itu pakai cerita atau pakai ini 1, ini 2, ini 3, jadi berapa tuh begitu ya. Kalau yang nomor 1 melankolik nggak butuh begitu, ribet amat. Nah, kalau dia sudah SMA, belajarnya materi belajarnya kan nggak bisa dicampur dengan alat peraga. Maka anak estetik ini harus diberi kesempatan untuk berolahraga lebih daripada yang lain. Jadi kalau yang lain hanya seminggu 2-3 kali, maka anak kinestetik ini harus olahraganya harian. Kasih kesempatan dia sepedaan, asal pakai masker dan sebagainya. Begitu dia bergerak, serotonin di otaknya cukup, lalu dia bisa konsentrasi. Dia untuk bisa konsentrasi butuh bergerak dulu. Ya, kalau si sanguin untuk bisa konsentrasi ngomong dulu. Kalau omset ngomongnya belum kecapai, nggak bisa tuh konsentrasi. Memang tukang ngoceh gitu kan. Jadi ada yang tukang ngoceh tipe auditory, ada yang tukang gerak si kinestetik. Kita perlu mengerti keunikan anak-anak kita dari pola belajarnya. Nah, sekarang saya mau ngajarin lagi sekarang dari pola otaknya. Berbicara mendampingi anak belajar kan mungkin kita nggak perlu mendampingi atau nggak bisa mendampingi, tapi bisa menyuruh kan, memotivasi. Gimana nyuruh anak belajar? Nah, saya mau ajarkan detail juga. Punya anak 3 atau anak 5, itu cara nyuruhnya berbeda-beda. Nah, kalau mau pakai bahasa yang keren, anak kita tuh otaknya cara seseorang mengambil keputusan. Itu otak ya, di otak. Affective, kognitif, reflektif, complexity. Aduh Pak, aku ini aku orang tua murid yang cuma lulus SMA Pak. Bapak ceramah begini mumet aku. Ya udah, tak kasih yang sederhana lagi ya, yang enggak pakai bahasa ilmiah ya. Anak kita itu seneng pikir untung atau prinsip. Jadi anak itu gini, misalnya, nah ikut retret, nah ikut seminar, nah ikut apa? Untungnya apa? Jangan dimarahi loh ya Bapak Ibu ya, kalau anaknya itu mikir untung. Wah, itu untung terus. Hidup ini tidak harus untung ya, memberi, berbakti kepada Tuhan. Wah, anak kok dimarahi. Itu cara kerja otaknya dia. Memang dia akan mengambil keputusan kalau melihat keuntungan. Tapi ada anak tuh yang mengambil keputusan dan bertindak kalau dia senang. Nah, kalau orang itu kayaknya anak tuh punya happy-happy aja, maunya senang-senang gitu ya. Jadi ada senang, ada untung, pokoknya. Nah, itu berarti pikir, prinsip ya. Jadi menurut saya, udah gunakan aja terminologi itu dalam berkata-kata. Jadi kita tuh orang tua yang kepada anak yang 1, 2, dan 3, kalimatnya aja, kata-katanya beda loh. Kenapa? Ya itu namanya orang tua bijak kan, sesuai customize keunikan anak. Anak yang maunya untung, gitu ya kan. Nah, kalau kamu les matematika, belajar matematika, itu untungnya banyak loh. Kenapa? Kan logika kamu kuat. Kalau kamu logikanya kuat, pasti kamu main game juga hebat loh. Jadi kamu ada keuntungan dengan belajar matematika, gitu ya. Jadi katanya untung gitu, dia langsung ting-tung gitu ya kan. Jadi nyuruh belajar tapi yang satu lagi tuh nggak suka untung, ya kan? Dikasih uang saku, titipin mamahnya, ulang tahun dikasih duit opahnya, titipin mamahnya. Ini anak nggak doyan untung gitu ya. Ini maunya seneng gitu ya, pokoknya seneng-seneng gitu. Nah, biar sama enak, contohnya juga ngajar matematika gitu ya. Nah, kalau kamu belajar matematika, orang yang matematikanya baik ya, logikanya bagus, itu cewek banyak yang seneng loh, Nak. Karena wanita itu kan suka laki-laki yang punya prinsip ya, dan logikanya kuat. Makanya kalau kamu matematikanya bagus, pasti banyak cewek suka sama kamu. Kamu seneng kan? Jadi nyuruhnya belajar matematika, tapi arahnya senang. Apa kesenangan yang didapat dari matematika? Kamu kan suka dagang, Nak. Ya, seneng karena banyak duitnya. Nah, kalau kamu pintar matematika, nanti senangnya itu ya kamu bisa menghitung harga dengan lebih cepat. Pokoknya gunakan pola hal itu. Pak, anak saya itu pendiam, Pak. Nggak banyak ngomong. Jangan-jangan dia tipe pemikir. Tipe pemikir itu kasih makanan pada otaknya, mikir, nanti kata-katanya nerocos keluar gitu. Anak yang mikir, tukang pemikir, itu nggak mau ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang nggak berkualitas, ya nggak ada mutunya. Kayak gitu ditanyakan. Contoh, kamu tadi siang makan apa, Nak? Bakmi. Enak, Nak? Namanya bakmi ya enak lah, Ma. Kalau nggak enak, aku makan. Kayak gitu ditanyakan. Pertanyaan kok nggak ada mutunya gitu loh. Ini gara-gara kayak begini nih orang tua sama anak ini bisa hubungannya rusak. Kalau hubungannya rusak, kan gimana mau nyuruh motivasi. Jadi
kita tuh perlu ngerti loh ya, kalau bukan anak juga suami gitu ya. Ini suami kenapa pendiam kayak bisu gitu, ternyata dia tipe pemikir. Coba kasih pertanyaan yang pakai mikir itu, Papa, sebenarnya lebih bagus lockdown yang kayak tegas kayak Singapura, Vietnam, sampai sekarang udah pertumbuhan 0 tiap hari. Atau kayak Indonesia, Amerika yang sebenarnya itu kalau mau dibilang herd immunity ya herd immunity. Gitu. Nanti dia mikir, ngomongnya banyak loh. Karena pertanyaannya berkualitas gitu. Istilah mereka tuh berkualitas. Jadi anak itu memang manusia itu unik ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dengan mengerti keunikan anak, cara motivasi, cara bicaranya, gaya belajarnya, maka nanti kita bisa mendampingi dengan tepat ya. Kalau mau tes boleh, itu tes sidik jari akan membawa kita pada cara yang tepat, gaya belajar dan cara belajar. Nah, sekarang kalau ngerti keunikannya, maka perlu kita melanjutkannya, mengkomunikasikannya dengan terutama nih SMP, SMA. Sekarang saya deketinya dari sisi umur, ya. Karena kalau misalnya anaknya itu masih di bawah 6 tahun, yang playgroup TK, sebenarnya mereka itu mau tipe apa saja, gaya belajarnya itu yang cuma mengikuti, menirukan. Maka cara nyuruh belajar ya memberikan teladan. Yo nak kita belajar bareng gitu ya. Mama juga belajar, kamu belajar ya gitu. Itu anak di bawah 6 tahun. 6 sampai 12 mereka otak kirinya mulai berkembang. Kenapa, Mah? Kenapa? Mereka selalu bertanya, pokoknya nak. Nggak boleh. Anaknya 6-12 tahun udah nggak boleh pokoknya karena mereka butuh jawaban yang logis. Jadi istilah saya kalau di bawah 6 tahun tuh orang tua gembala yang memberikan teladan. 6 sampai 12 orang tua itu guru yang mengajar. Makanya anak itu kalau dulu di bawah 6 tahun itu kan kagum sama orang tuanya kan. Wah, papaku hebat itu. Begitu mulai sekolah, guruku hebat. Maka orang tua juga harus bisa menjadi guru yang kalau anak bertanya itu karena. Milenial itu logis. Nggak boleh pokoknya, jangan kurang ajar. Pokoknya ya beriman kamu, jangan nggak percaya Tuhan. Nggak bisa. Karena. Dengan demikian anak akan mengerti. Nah, SMP, SMA lain lagi tuh. Anak SMP, SMA itu yang dibutuhkan sahabat. Maka pada saat itulah orang tua harus turun derajatnya, istilah saya, rendah hati, mau berperilaku menjadi sahabat si anak. Karena ketika anak mulai remaja, 12-17 tahun ini, mereka mulai SMP, SMA itu mencari jati diri. Mereka lebih dekat dengan temannya. Hati nurani mereka, kalau mereka tidak terlibat yang aneh-aneh ya, seperti pornografi dan segala macam, integritasnya bisa dibangun dengan baik. Mereka mulai mencari figur idealis. Bahkan mereka senang dengan guru yang idealis. Sekalipun galak sekalipun, tapi dia tahu itu gurunya idealis, dia akan kagumi. Dan anak umur 10-12 zaman sekarang ini kayak kita dulu waktu SMA. Ya, jadi anak sekarang itu sepertinya juga lebih dewasa, lebih cepat. Banyak anak umur 10 tahun udah datang bulan. Mungkin karena melihat yang belum dilihat, gitu ya. Yang harusnya belum dilihat, udah dilihat. Gitu ya. Spermanya belum ada, sel telur belum diproduksi, udah melihat di gadgetnya. Sehingga mereka sepertinya generasi sekarang ini seperti ada kecenderungan untuk dewasa lebih cepat. SMP sudah jatuh cinta yang beneran gitu ya. Nah, yang perlu dipahami adalah remaja sekarang ini dengan kita itu bukan cuma beda, tapi ada gap generasi dan mereka punya cara mengeluarkan isi hati yang berbeda kalau dilihat dari generasi, bukan dari kepribadian. Satu poin saja misalnya cara berkomunikasi. Mereka tuh lebih berani mengeluarkan isi hati. Kalau saya dulu punya orang tua, tanya sama saya, nak masakannya ibu enak nggak? Enak bu, kok makan sedikit? Iya nih agak kenyang. Coba anak sekarang, nggak usah remaja dah, yang masih TK aja, nak masakannya mama enak nggak? Nggak enak. Itu anak sekarang tuh berani bilang papa nggak keren, mama salah gitu, Pak Pendeta sesat gitu. Itu zaman sekarang ini orang yang anak-anak berani mengeluarkan isi hati. Nah, karena itu seharusnya aneh kalau mereka tidak mengeluarkan isi hati dengan orang tuanya. Jangan-jangan tidak ada relasi hati. Jadi gap generasi ini disiasatinya dengan membangun relasi hati. Bagaimana membangun relasi hati dengan anak-anak zaman sekarang? Ya, tidak ada cara lain dengan cara sering pergi bersama-sama yang menyenangkan. Dan ya bersama-sama tapi marah, ngamuk gitu ya, berantem gitu ya. Tapi menyenangkan, apalagi memorinya unik. Makin unik, makin dikenang. Kan ibu ingat ya pasti ya, dicium pertama kali sama pacar gitu, ingat nggak? Ibu nih punya pacar dulu, pacar yang pertama, cium ibu di mana? Di garasi Pak, di pinggir sungai. Itu ingat loh ya, yang pertama itu dikenang, ya kan? Dicium sama pacar pertama dikenang, tapi pacar pertama mendua hati, selingkuh, lalu putus.
Lalu dalam keadaan jomblowati, ibu ada yang mendekati cowok yang bukan idola ibu sebenarnya, tapi daripada nganggur ya sudahlah. Ternyata dia baik loh gitu ya. Karena dibaikin cintanya tumbuh gitu ya. Lalu ibu menikah sama dia. Nah, ingat nggak Bu sama suami itu dicium pertama kali di mana? Nah, lupa deh di mana. Banyak ibu itu yang nggak ingat loh dicium sama suami pertama itu di mana. Kenapa? Karena itu yang kedua kali gitu. Jadi yang pertama itu ingat. Nah, saya tidak punya memori dengan bapak saya yang cukup kuat. Tapi berdasarkan teori memori bahwa yang unik itu diingat, maka waktu saya punya anak-anak, akhirnya saya mulai mengambil keputusan. Pertama kali anak saya naik gunung itu dengan saya. Pertama kali anak sepedaan itu saya ngajari. Pertama kali bisa setir mobil, itu anak saya tak ajari setir mobil. Nanti tinggal supaya parkirnya bagus, panggil sopir. Pertama kali tidak tenggelam itu saya ajari dia berenang, paling nggak tenggelam. Setelah itu les berenang untuk berbagai macam gaya. Jadi pertama kali naik gunung, wih bagus banget ya gunung ya. Temanku dari Singapura kalau ke Indonesia mau tak bawa kemari. Nah, itu yang kedua kali. Pertama kali dia snorkeling dengan bapaknya. Jadi pertama kali yang pertama. Kalau pertama kali anak sekolah, bapak dampingi. Semua yang pertama kali kalau bisa dengan bapaknya, nah, itu atau ibunya, itu akan menjadi relasi kuat sekali. Nanti anak mau di luar kota, mau di luar negeri, nggak perlu takut kalau relasinya kuat. Rancang liburan yang unik, ya. Karena kalau enggak nanti yang unik-unik ini dengan temannya semuanya, akhirnya anak deketnya sama temannya. Kalau yang unik-unik itu dengan bapak ibunya, dengan keluarganya, ini keluarga kuat sekali. Dalam relasi yang kuat tadi, baru sebenarnya mau anak itu tipenya sanguin, plekmatik, melankolik, atau macam-macam pun sebenarnya bisa dijembatani oleh relasi. Bahkan gaya belajar apapun, itu sebenarnya gaya belajar itu setiap anak punya semua gaya belajar, cuma mana yang paling dominan. Maka yang paling utama sebenarnya dalam keluarga itu relasi. Tapi kalau punya pemahaman mengenai keunikan anak, pasti membangun relasinya juga jauh lebih baik. Oke, saya akan akhiri di sini ya supaya kita lebih banyak waktu di tanya jawab. Jadi saya lebih senang untuk tanya jawab. Walaupun sebenarnya masih ada waktu buat saya untuk presentasi, kayaknya kita tanya jawab 1 jam lebih baik deh, gitu ya, atau 50 menit ya, ada waktu untuk tanya jawab lebih baik. Dan istri saya akan bergabung untuk ikut menjawab pertanyaan karena ya parenting itu kan dilakukan berdua, suami dan istri ya. Nah, ini dia istri saya dari tadi juga sudah ada, cuma tidak terlihat oleh kamera. Ya, sekarang kita sudah bersama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Wijanarko. Selamat datang juga Ibu Jarot. Dan saya rasa tadi vitaminnya banyak sekali yang kita dapatkan ya Bapak Ibu ya gitu. Dan mungkin ada juga yang yang memang itu saya banget itu gitu kesehariannya ya kayak begitu gitu. Ketemu kayak begitu, ketemu dengan pasangan hidup juga seperti itu gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Pak Jarot berbaik hati sekali. Oke. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya. Oke, terima kasih. Iya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, sepertinya Pak Jarot berbaik hati sekali melebih. Hilang. Putus koneksinya. Kayaknya moderatornya koneksinya lagi ya udah Pak Ade. Nah, seperti itulah tadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Jarot gitu, tantangan hidup anak-anak itu beda gitu. Yang kita cari itu bukan lagi belajarnya kayak gimana, tapi juga itu juga gawainya gitu. Siap apa enggak untuk dalam pembelajaran gitu. Nah, itu kejadian juga pada saya pada hari ini gitu. Terima kasih Pak Jarot sudah memberikan paparan, kemudian juga meluangkan sesi untuk tanya jawab yang cukup panjang 1 jam sepertinya akan kita maksimalkan dalam diskusi. Terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, simpan dulu pertanyaannya. Nanti yang mau bertanya silahkan kirim raise hand. Nanti host yang akan mengabarkan kepada saya siapa yang
siapa yang Bapak Ibu yang bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya saya mau kembalikan kepada host karena ada beberapa informasi yang mau disampaikan ke narasumber hebat kita pada hari ini. Host boleh minta tolong untuk meng-unmute Bu Erna. Ini mengenai tipe sidik jari, bagaimana, ini tips dan trik juga. Silakan, host, apakah sudah? Halo Bu Erna. Ya, halo Sen. Nah, oke. Silakan Bu Erna. Ya, makasih Mr. Ade. Selamat pagi Pak Jarod, paparannya luar biasa sekali. Yang mau saya tanyakan itu, anak saya kebetulan sudah dites sidik jari dan tipenya adalah thinking extrovert. Nah, kemarin itu pada saat report dari teachernya, anak saya ini cenderung malas menulis ya. Dan saya akui juga di rumah itu kalau disuruh nulis susah banget gitu. Cuma ketika ditanya, dia itu bisa menjawab gitu dengan baik gitu. Dan teachernya juga khususnya pelajaran matematika, beliau bilang kayaknya angka itu udah ada di otaknya gitu loh. Ditanya itu udah angka itu udah tersimpan dengan rapi di otaknya. Tapi ketika suruh menuangkan di tulisan, dia tuh malas banget, nggak bisa gitu loh. Nah, anak yang seperti ini kira-kira gimana mensiasatinya supaya dia itu mau menulis sehingga apa ya rekam pelajarannya itu ada di bukunya. Saat ini nih kalau dilihat dicek bukunya itu bersih sekali gitu loh, dari pembelajaran awal itu bukunya bersih. Tapi kalau ditanya sama teachernya bisa menjawab dan nilai ujiannya sih cenderung bagus ya. Bahkan dulu waktu di kelas 2 itu saya sempat protes juga sama teachernya, Miss, kenapa Kenzi ini kok bisa sampai ranking 5 gitu, padahal dia cenderung jarang belajar, menulis juga nggak mau gitu. Kemudian teachernya bilang, ya karena pada saat ujian Kenzi bisa menjawab dan ketika wawancara pun bisa menjawab pertanyaan dengan baik gitu. Nah itu kira-kira gimana mensiasatinya Pak Jarod untuk dia itu mau menulis gitu loh. Terima kasih, itu aja. Nanti istri saya yang jawab, tapi itu anak saya banget deh. Anak saya nomor 2 begitu tuh, nomor 2 itu sampai nggak mau nulis, terus bukunya bersih, buku latihan soal segala macam bersih semuanya. Oke, istri saya jawab dah. Ya, jadi memang ya. Terima kasih. Bu Erna, ada yang mau disampaikan lagi atau? Itu aja sih pertanyaannya, tapi saya sih bersyukurnya kenapa sekolah di Global Mandiri ini tuh teachernya pengertian banget gitu loh. Jadi dengan kondisi anak seperti ini, apalagi ketika saya sampaikan, Miss, ini loh Kenzi itu thinking extrovert gitu loh, mungkin bisa jadi panduan Miss ketika di kelas gitu, dan ternyata itu membantu sekali gitu ketika sudah tes sidik jari dan teachernya itu betul-betul mendampingi sesuai dengan sidik jarinya itu, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, biasanya missnya itu langsung report ke saya, Mom tolong dicek dong ini. Jadi bagus banget gitu loh teacher di Global Mandiri ini. Wah, saya acungkan jempol deh. Dan kenapa kebetulan Kenzi di tahun ini kan lulus ya kelas 6 dan saya lanjutkan lagi di SMP-nya di Glory lagi. Itu aja, Mister. Terima kasih atas kepercayaan juga. Pak Jarod, boleh nggak saya tampung, maksudnya kita tampung dulu nih 3 pertanyaan dulu, nanti baru dijawab gitu. Boleh Pak Jarod? Aja terlupa pertanyaannya. Oh langsung, oke. Jadi langsung fresh ya pertanyaan, langsung dijawab. Oke, silakan Pak Jarod dan Ibu. Ya, bersyukur Ibu dapat teachernya baik dan pengertian ya. Memang itu tipe seperti itu ada, anak saya juga seperti itu ya. Bahkan anak saya itu terutama yang bahasa Indonesia kan selalu ada mengarang. Itu mengarangnya bisa dilanjutkan besok harinya, Bu. Karena dia mogok nggak mau nulis. Dan gurunya pengertian sekali. Karena memang kalau ditanya dia bisa, hanya masalahnya dia tidak mau menulis. Dan kalau ditanya kenapa tidak mau tulis, karena saya sudah tahu kenapa harus ditulis. Yang penting kan saya tahu. Saya sekolah kan supaya saya tahu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang tadi pertama memang kasih pengertian kepada gurunya bahwa ini anak tipenya begini. Ya lalu yang kedua kasih tahu ke anaknya juga
bahwa kalau kamu nggak mau tulis, Bu Guru nggak tahu kalau kamu pintar. Ya, gimana caranya Bu Guru tahu kalau kamu tuh ngerti? Ya harus dijawab gitu ya. Jadi tetap harus dilatih. Saya tetap melatihnya menulis ya, walaupun saya tidak mentargetkan dia harus ranking 1. Karena sekolah itu kan yang penting dia mengerti, dia pintar dan dia mampu gitu istilahnya. Dan itu sih memang akan terus berlanjut sampai waktu dia kuliah juga buku kuliahnya tebel-tebel bersih kayak buku baru. Ya. Tapi nilainya A semua, Bu. Straight A. Straight A bahkan. 10 pelajaran 9A di Singapura ya. Ya, padahal di Singapura tuh syarat untuk dapat kuliah gratis tanpa tes, tanpa wawancara itu hanya cukup 5A. Dia 10-10-nya A ya. Lalu ini anak tetap seperti itu, tetap pola belajarnya seperti itu, nggak apa-apa. Bersyukurnya juga sekarang belajar di rumah pakai komputer. Jadi waktu dulu aja saya konsultasi sama kepala sekolahnya, ya. Kepala sekolahnya bilang, Bu, nggak apa-apa, nanti zamannya anak kita tuh zaman komputer. Jadi nggak perlu terlalu khawatir dia nggak mau menulis. Kalaupun nanti dia jadi bos, dia bisa suruh sekretaris yang nulis. Jadi itu, Bu, dari saya. Oke, terima kasih, Bu. Dimotivasi dulu, tapi sempat anak saya dulu dilesi nulis, ya. Waktu dipanggil les nulis, itu sebulan itu gurunya mengundurkan diri karena tetap nggak mau nulis. Jadi dia pegang pulpen itu kayak begini pegangnya, bukan begini, pegang begini, lalu gurunya cuma diliatin aja. Akhirnya datang guru yang kedua, pengganti, itu gurunya menurut saya pintar banget, ya, ngerti keunikan anak saya. Jadi kalau dia ngelesi itu bawa donat 3. Lalu dikasih dulu 1 gitu ya. Enak Ben, enak. Mau lagi, mau nulis dulu gitu ya. Jadi dia tuh anak saya suka makan itu yang nomor 2 ini laki-laki yang nggak mau nulis ini sukanya makan. Dikasih donat 1, lalu setelah itu baru suruh nulis, mau dikasih 2 lagi. Itu hasilnya tuh lesnya itu kira-kira 2 bulan les. Hasilnya itu berat badan naik 4 kilo. Jadi lesnya nulis, hasilnya berat badan naik. Itu hebat kan? Jadi setahun kemudian dia overweight 20 kilo. Itu ekses samping dari les menulis. Tapi ya akhirnya dia bisa menulis walaupun tulisannya jelek. Kadang kecil-kecil, kadang gede-gede gitu. Tapi ya bertahap ya, bertahap. Dia lebih senang gambar. Karena dia juga selain kinestetik, dia visual. Jadi bukunya kadang ada kayak coding, coret-coretan, gambar pistol, gambar apa, itu ternyata buat dia kyle memory. Jadi dia punya kemampuan ternyata, walaupun bukunya bersih, kita sempat tes, analisa, dia punya kemampuan scanning. Jadi kayak buku itu di scanning. Handbook of Gun 400 halaman itu dia baca beberapa menit, nanti tentara bisa nanya aneka senjata, dia bisa menjawab. Itu juga dulu saya bingung, ini anak kapan belajarnya, mau belajar cepat gitu ya. Ternyata ada loh manusia itu yang punya kemampuan mata itu kayak scanning. Jadi itu kalau memang nanti anak ibu punya kemampuan seperti itu hebat tuh, itu bisa hafal ensiklopedia tuh. Kayaknya sih punya Pak Jarod, soalnya dia udah ngomong sendiri. Aku kalau nanti ini mau lebih spesifik ke coding gitu. Oke. Kok kamu bisa gini sih? Kan tadi udah ngelihat katanya gitu. Jadi cepet banget gitu nangkapnya dengan ngelihat gitu. Itu visual banget. Jadi kayak belajarnya tapi visual gambar, bukan visual tulisan. Kalau visual tulisan itu membaca. Kalau dia sebenarnya tidak membaca, tapi mengcapture. Jadi memang ada yang seperti itu. Nah, kalau yang penting ibu paham, percaya Bu, anak ibu terhebat. Anak saya itu dapat beasiswa 8 tahun loh, sekolah gratis, asrama gratis, tiap bulan dikasih uang saku. Ya, bukunya bersih. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Terima kasih Pak Jarod, Ibu. Oke, terima kasih. Saya membacakan ada beberapa peserta yang akan bertanya. Tadi sudah dari host sudah menginformasikan kepada saya, ada Bu Rina, kemudian Bu Yeni, kemudian Pak Anang, serta Mami Sergio. Saya persilahkan dulu untuk Bu Rina. Silakan Bu Rina, host boleh bantu untuk meng-unmute Bu Rina. Halo Bu Rina. Halo, Bu Rina. Gitu, ya. Kenapa, Sir? Giliran saya nanya ya. Iya, betul. Tadi kan dibahas masalah tipe atau karakter anak ya.
ada yang sanguin, melankolik dan sebagainya gitu. Mungkin oke lah kita ada pemakluman ketika dia masih kecil sampai usia berapa kita mengikuti gayanya dia gitu. Cuman kan kalau kita ikutin terus sampai dia SMA, itu menurut saya ya, itu akan menjadi anak yang agak susah untuk beradaptasi gitu. Karena di dunia luar itu nggak peduli kamu mau, saya ini melankolik, saya ini introvert, saya jadi nggak bisa begini, nggak peduli kalau di dunia luar gitu. Nah itu ada sampai usia berapa sih kita harus ngikutin karakter anak gitu? Atau tetap selama dia misalnya sampai usia SD atau SMP, kita harus mulai coba untuk dia tahu bahwa di luar itu tidak seperti yang dia rasakan senyaman di rumah gitu. Itu sih Sir pertanyaannya. Iya, sampai mati Bu. Jadi nanti suami pun juga masih harus dimaklumi. Jadi temperamen dasar sendiri bisa berubah ya. Kalau temperamen dasar yang tidak berubah itu sidik jari, pola kerja otak. Makanya kalau asesmennya pakai sidik jari, pola kerja otak, mengambil keputusan itu tidak berubah. Karena sidik jari dari lahir sampai mati nggak berubah. Tapi kalau temperamen dasar itu orang bisa berubah kalau dia mau berubah. Tapi orang hanya berubah kalau dia mengenal dirinya sendiri. Jadi tugas orang tua membawa anak pada pengenalan diri sendiri. Kalau dunia luar sebenarnya malah lebih banyak yang concern dengan hal ini. Misalnya perusahaan. Perusahaan tidak akan membuat si melankolik jadi marketing, itu nggak akan. Apalagi kalau perusahaan itu gaji dia mahal, kecuali jadi buruh. Ya, kalau buruh itu gajinya murah, perusahaan nggak peduli, apapun juga kamu kerja bersihin sampah kalau begitu. Tapi begitu dia gaji mahal, manajer, direktur, makin tinggi levelnya, perusahaan akan mengassessment seseorang makin detail, makin unik, dan ditempatkan sesuai dengan keunikannya. Waktu saya masuk Astra dulu, saya jadi tahu begini, karena waktu di Astra, assessment-nya luar biasa. Dari segala aspeknya. Dari mulai behavior science-nya, DNA-nya, dari foto karakternya, dan sebagainya, untuk penempatan yang makin tinggi, di assessment lagi. Makin tinggi, di assessment lagi. Jadi, dunia luar, kalau yang profesional, mereka sangat peduli. Nah, yang penting adalah, ini semuanya sebenarnya membawa pemahaman orang tua tentang anak. Kalau orang tua paham anak, nanti bisa membuat anak paham dirinya. Kalau anak paham dirinya, biasanya juga dia memahami orang lain. Jadi untuk bisa memahami orang lain itu, apalagi kalau anak juga mengerti ada aneka temperamen dasar. Maka kalau misalnya mau bikin perusahaan gitu, jangan yang sejenis. Yang sanguin jadi marketing, yang kolerik mimpin pabrik, ngambil keputusan. Yang teliti, melankolik jadi accounting. Jadi orang makin tahu keunikan dirinya, makin tahu keunikan orang lain, justru dia akan makin pandai berhubungan dengan orang lain. Dia akan pandai memahami orang lain. Kalau dia nggak paham dirinya, apalagi nggak paham orang lain, menikah aja bisa cerai loh, bisa bubar loh. Kolerik sama melankolik menikah, satunya kasar, satunya lembut. Yang lembut terluka terus. Kenapa? Karena nggak paham-paham. Jadi menurut saya justru kita harus membawa anak pada pemahaman dirinya. Nah, kalau dia sudah paham dengan dirinya, kalau mau advance, lanjutan, kita baru bisa mengajak anak untuk merubah dirinya. Tapi menurut saya itu berikutnya, gitu ya. Kalau anak sudah paham dirinya, nanti baru anak bisa diajak berubah. Contohnya saya tahun 90, 90% sanguin, 10% kolerik. Lalu sekarang ini sanguin saya turun 60%, melankolik saya muncul 30%, kolerik saya tetap 10%. Itu 2005. Jadi tahun 90 saya dites di Astra, kalau pakai temperamen dasar. Maka sanguin 90%, kolerik 10%. 2005, melankoliknya muncul 30%, sanguinnya 60%, kolerik tetap 10%. 2005. 2020 saya tesnya pakai sidik jari, muncul kan analisa kayak stabil, intimate, ya. Stabil saya malah yang tertinggi sekarang. Karena memang saya rajin mengubah diri saya sendiri. Jadi orang bisa merubah dirinya. Tapi orang lain tidak bisa merubah orang lain. Jadi Bapak Ibu nggak bisa merubah anak, merubah pasangan, menuntut mereka berubah. Yang kita lakukan adalah membawa mereka mengenal keunikan dirinya. Nanti begitu dia tahu, oh saya punya kelemahan ini, saya latih aja. Saya sebagai sanguin murni, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, belajar sekolah nggak pernah nulis, bukan malas nulis, kayak kasus anak nomor 2, tapi karena banyak ngomong. Anak saya nomor 2 yang nggak mau nulis itu nggak banyak ngomong. Jadi saya karena sanguin, suka ngomong, belajar pakai telinga, maka kalau mau ujian, cari melankolik yang
bukunya rapi, saya fotokopi. Jadi memang kelemahan saya yang paling utama sampai tahun 90 itu nggak suka nulis. Singkat cerita, hari ini saya penulis buku, 66 buku, nggak pakai editor, saya tulis sendiri. Kenapa saya bisa muncul melankolik 30%? Karena saya merubah diri saya yang tidak nulis jadi seorang penulis buku yang cukup produktif. Yang saya tulis sendiri. Karena saya latih diri saya sendiri. Jadi itu namanya kalau secara neuroscience membangun sinapsis. Jadi sinapsis itu neuron cadangan disambung satu dengan yang lain, bangun satu fungsi. Jadi Bapak Ibu bisa juga bangun fungsi apa? Public speaking, apapun juga itu bisa. Tapi harus orang itu yang membangun dirinya. Nah, maka urutannya sebenarnya parenting itu membawa anak mengenal keunikannya. Dengan demikian juga dia akan mengenal keunikan orang lain. Dia bisa bersahabat dengan semuanya untuk bisa membangun relasi dengan dunia luar yang bermacam-macam. Maka dia harus mengerti juga keunikan teman-teman lainnya. Jadi menurut saya nanti biar anak itu akhirnya akan mengerti keunikan orang lain dan biar dia yang mengambil keputusan kalau dia mau merubah dirinya. Kalau orang tua menurut saya sampai pada keunikan, kamu uniknya ini, kuatnya ini, cocoknya ini, jurusan ini, sekolah ini. Nanti untuk personal development, nah itu baru membangun sinapsis. Saya tidak menyarankan orang tua membangun satu fungsi baru pada anak. Itu effortnya terlalu besar. Kecuali orang tua benar-benar mengerti neuroscience, motivator yang hebat, seorang coach yang bisa menciptakan sesuatu yang di anak tidak ada secara DNA. Padahal tanpa itu saja, anak bisa hebat kok. Dengan mengambil keunikannya saja, lalu kita arahkan secara tepat. Tapi nanti kalau dia mau pengembangan diri, nah itu baru biar si anak yang akan menambahkan sesuatu dalam dirinya yang dari lahir tidak ada. Itu juga bisa. Ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Boleh ada pertanyaan lagi, Sir? Menyambung yang tadi. Halo, jadi Bu Rina. Ya. Mohon maaf nih, tapi memang ini sangat menarik gitu. Tapi kayaknya kita perlu berbagi dengan peserta yang lain. Boleh? Oke. Ya. Terima kasih Bu Rina. Ya. Oke. Itu daging banget ya menurut saya. Kalau kita mau anak-anak itu buffering terhadap orang lain, semacam memahami potensi dalam diri, kemudian memahami potensi yang ada di sekitar lingkungan, dan menggunakannya untuk kebaikan bersama. Keren. Oke, selanjutnya adalah Bu Yeni. Saya mengundang Bu Yeni untuk bertanya. Silakan Bu Yeni. Ya, terima kasih kesempatannya. Silakan. Terus. Sekarang aku udah kirim linknya ke Debbie. Itu tidak mendadak. Halo? Ya. Ya. Jadi saya senang banget ya ikutan seminar ini. Saya juga kagum banget Bapak Ibu Jarod sukses membesarkan anak sampai dengan kerja dan pekerjaan mereka hebat-hebat semua dan seperti yang mereka inginkan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara Bapak dan Ibu itu mendampingi itu anak-anak untuk supaya kan sesuai gitu dengan rule jurusannya gitu kan. Karena di detik-detik kayak pada saat SMA seperti ini. Mute. Bu, ke-mute, Bu. Suaranya. Biyani ke-mute. Suaranya hilang. Ya. Oke. Ke-mute ya? Ya, udah. Oh, udah. Nah. Oh, gitu. Oke. Tadi sampai mendampingi. Saya ulangin ya. Ya. Oh iya. Ya mendampingi putra-putri Bapak Ibu itu untuk menentuin jurusan. Karena Pak, terus terang saja anak saya itu sebenarnya dari dia TK saya sudah pernah tesin dia mulai dari yang sidik jari, terus SMP juga begitu, saya tes lagi gitu kan, mau masuk SMA gitu kan. Tapi di ujung waktu pas mau masuk, ini kan terakhir nih kelas 12, itu menentukan untuk mau ke perguruan tinggi itu benar-benar masih galau gitu loh dengan dengan pilihannya lah gitu loh. Sempat sih bertanya juga ke
konsultan gitu ya. Karena anak saya tuh tipenya yang MBTI-nya itu yang ENTJ, terus dia dominan juga, kolaris, sanguin juga gitu kan. Terus itu jadi apa Mas, katanya sih bagusnya sih nanti harus tahu di finance atau seperti itu gitu loh. Tapi tuh kan sekarang kan jurusan kan terbatas ya Pak. Itu SMA-nya adalah IPA dan IPS gitu kan. Sementara anakku IPA, dan kalau ngambil yang kayak seperti finance itu nyebrang jurusan, jadi sementara nilai dia juga di IPA-nya lumayan gitu. Jadi itu yang bikin kadang dia, aduh apa harus ngambil ke yang science, apakah memang harus yang seperti itu yang diikutin gitu loh. Terus yang kedua yang saya pengen tanyakan adalah, ini berhubungan dengan pembelajaran di sekolah ya Pak ya, mungkin Bapak Ibu punya masukan juga atau punya pandangan tentang masih hubungannya dengan tipe atau karakter anak belajar, ya kan? Anakku ini termasuk sebenarnya yang tipenya kinestetik gitu loh. Jadi kan sekarang pembelajarannya kan via Zoom dan harus buka kamera gitu. Padahal anak ini tuh sebenarnya tidak bisa diam gitu loh kan. Yang kalau dia matikan kamera itu dia sebenarnya bergerak gitu. Sebenarnya dari kecil tuh saya sudah tahu anak saya tipenya yang memang kinestetik seperti itu. Jadi dulu saya tahunya gara-gara saya dipanggil oleh guru sekolahnya, wali kelasnya, karena anak saya itu selalu bergerak gitu di kelas waktu SD. Jadi dan itu dia bilang dia gurunya kasih waktu 10 menit untuk dia bergerak, tapi habis itu udah diem dengarkan gurunya. Dan anak saya malah jadi nggak bisa fokus. Kebetulan waktu itu anak saya sekolah di salah satu sekolah yang yang dari Singapura gitu Pak, gitu waktu itu di Pekanbaru. Jadi konsultan pendidikannya yang orang Singapura malah waktu saya ceritain gini dia bilang malah ya nggak apa-apa kalau memang dia harus bergerak ya nggak apa-apa gitu loh. Seperti itu malah lebih memaklumi gitu. Tapi kan kadang di pembelajaran di guru kan anak-anak kan harus tenang gitu supaya nggak ganggu yang lain gitu loh. Bahkan untuk pegang pulpen aja gitu tuh udah membuat dia malah bisa fokus gitu loh. Kayak seperti pokoknya gerak deh Pak gitu, penting gitu. Oke. Jadi gitu. Ya, itu. Makasih banyak kesempatannya. Silakan Pak Jarod. Ya, dan Ibu. Jadi memang kalau penjurusan masih galau itu normal ya Bu ya, karena anak-anak sekarang juga bingung menentukan, orang tua juga bingung. Saya juga waktu itu, saya buka-buka file lagi waktu anak disidik jari kan masih kecil. Saya baca lagi, lalu psikolognya juga minat bakat saya baca lagi. Masih tetap bingung. Langkah terakhir adalah 3 jurusan yang teratas yang disarankan oleh psikolog ya tentang minat dan bakat ini. Saya ketemuin profesionalnya. Jadi 3 jurusan yang teratas, waktu itu bisnis, ya kedokteran, lalu satu saya lupa apa, ngajar kalau nggak salah, guru ya. 3-tiganya saya ketemuin orangnya. Jadi yuk kita ketemu dokter. Kamu maunya dokter apa? Dokter kecantikan mah. Saya ketemuin dokter kecantikan. Ngobrol panjang lebar. Bu, senengnya apa, susahnya gimana? Bisnis, saya ketemuin partner bisnisnya Pak Jarod. Ngobrol ya. Guru juga ya. Sampai akhirnya nih anak saya tanya, mana waktu kamu ngobrol itu yang hatimu tuh bergejolak? Wah bisnis mah. Ya sudah, masuklah bisnis. Dan yang terakhir kan kita daftarnya berapa jurusan ya, yang keterima juga bisnis, ya sudahlah jalan. Mungkin itu saran saya Bu, ketemuin 3 jurusan yang teratas yang dia minati sesuai dengan anjuran psikolog ya, lalu ketemuin orangnya, tanya mana yang bergelora hatimu, lalu ya pilih jurusan itu, siapa yang keterima ya itu. Mungkin itu dari saya. Ya, jadi waktu hasil sidik jari ataupun apapun ya, kadang bisa dari ISC, bisa MBTI, bisa apapun alat ukurnya, muncul alternatif. Nah, alternatif itulah yang kita mulai ngajak bicara sama anak. Bahkan ketika anaknya masih SD, kita tapi sudah mulai fokus gitu kan. Nah, kalau kamu jadi insinyur gini. Jadi kita udah mulai ngomongin pekerjaan, bahkan mungkin punya paman, punya tante yang pekerjaan itu ketemu. Nanti tapi jangan sampai kita misalnya gini, anaknya nggak cocok, bukan yang diarahkan, kita motivasi jadi itu kayaknya mau motivasi kok nggak bisa ya Pak ya, anak saya tuh tak kasih cita-cita kok nggak nempel-nempel ya, itu saya kayak nyuruh kura-kura jadi juara terbang gitu kan, susah. Tapi kalau kura-kura juara renang pasti dia
NEM-nya bagus, IP-nya bagus, nanti bekerja pun dia seneng menyelam cari mutiara, wah dia hidup bahagia. Ingat milenial obsesinya bahagia. Selain tentu juga kaya, tapi bahagia itu milenial banget. Milenial itu bahagia banget. Jadi maka begitu muncul alternatif yang disarankan, itu yang mulai sering jadi pembicaraan sampai betul-betul waktunya mepet gitu kan. Ini udah bulan depan atau udah ngambil keputusan. Waktu itu anak saya kalau mau kedokteran di Singapura juga sebenarnya bisa apply beasiswa, tapi akhirnya dia dari dasar itu ya, itu dia memilih bisnis karena dia nyantol. Lalu kan itu kan kayak ada batas waktu untuk mengisi. Jadi untuk jurusan apa itu yang dipilih, nah dia setelah proses dari mulai yang diarahkan, maka tadi itu terakhir itu kayak ketemu dengan orang-orang pada bidang itu gitu ya. Itu nanti anak kan pasti bisa merasakan ya. Biar dia ngambil keputusan, jangan kita yang mengambil keputusan. Karena kalau dia yang mengambil keputusan, karena jurusan apapun yang bakal dia pilih tetap ada masalah, ada susahnya, ada problemnya. Tapi kalau dia yang mengambil keputusan, dia akan hadapi masalah itu. Ya, nah tadi pertanyaan yang masih dari yang sama, tapi bagian keduanya ya tadi apa? Yang kinestetik, okay. Ya memang kinestetik harus dikasih ruang untuk bergerak, Bu. Entah mainin bolpen, entah kakinya goyang-goyang, atau izinkan dia ke toilet, padahal dia nggak kepengen kencing. Itu dia cuman pengen bergerak supaya dapat oksigen. Ya, nah kalau misalnya gurunya protes, ya tolong kasih pengertian aja ke gurunya bahwa anak saya tipe kinestetik, justru dengan bergerak dia dapat oksigen, dia bisa nangkep pelajaran lebih banyak. Ya, mungkin kasih saran ke gurunya aja, Bu. Terima kasih. Ya, atau jatah olahraganya dibikin harian, ya supaya pernah masih ingat nggak iklan siapa Gatot yang pecatur cilik itu, dia iklannya itu iklan produk susu ya, tapi dia lompat, lalu minum susu, lalu main catur. Kenapa pakai lompat-lompat? Karena begitu dia bergerak, serotoninnya diproduksi, dia bisa lebih tenang. Maka orang-orang kinestetik ini olahraga menu harian yang lebih banyak jumlahnya. Jadi kasih penyaluran untuk olahraga. Kalau bisa renang lebih bagus. Renang itu olahraga yang teratur. Kalau pencak silat, karate itu kan olahraga yang gerakannya bisa nggak teratur, bahkan butuh kreativitas. Tapi renang itu kan misalnya bergeraknya itu teratur. Nah itu perlu untuk sebuah pola pergerakan yang lebih teratur bagi si kinestetik ya. Orang hiperaktif juga renang adalah selain penyaluran energi, adalah pembiasaan gerakan yang teratur. Karena kalau misalnya hiperaktif itu kan gerakannya kan nggak teratur. Lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Nah, berenang itu kalau nggak teratur, tenggelam dia. Maka mau nggak mau dia akan teratur. Ya, hari demi hari terbiasa bergerak yang teratur, itu ada dampak untuk terapi. Ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Yeni dan juga Pak Jarot dan juga Ibu Jarot. Sekarang kita sudah menunjukkan pukul 10.40. Kira-kira masih ada bisa satu pertanyaan. Kalau bisa nanti pertanyaannya singkat, kemudian juga bisa lebih dimaksimalkan waktunya, mungkin kita bisa ada satu pertanyaan lagi. Saya persilakan Pak Anang Fauzi. Halo Pak Anang. Iya Pak, makasih Pak Ade. Silakan. Ya. Makasih Pak Jarot. Saya terima kasih banget ada sesi ini Pak, webinar ini. Karena tadi saya juga nggak sengaja, istri saya WA saya, tolong lihat nih ada webinar dari sekolah, lumayan bagus. Jadi udah mulai jalan di awal Pak. Gitu. Jadi saya sih ada kesimpulan yang menarik Pak, di mana memang pada akhirnya kami berdua nih harus lebih mengenal karakter lebih detail anak-anak kita Pak, gitu Pak. Nah, cuma saya masih ada sesuatu yang yang mungkin membuat saya masih perlu belajar nih Pak dari Bapak dan Ibu Jarot. Jadi kan kalau mungkin Pak Jarot juga tahu bahwa di teknik pembelajaran, di metode pembelajaran itu kan ada 3 ya Pak ya. Yang pertama itu classical based learning, lalu ada relationship based learning, sama satu lagi experience based learning Pak. Saya pikir kami ini sebagai orang tua, interaksi yang paling pas itu yang di relationship based learning, karena peluang untuk interaksinya ini lebih banyak karena kita ada di rumah gitu ya. Nah, di teknik relation based learning itu pemahaman saya itu ada 2 nih Pak. Ada coaching, ada mentoring gitu Pak. Nah, kalau coaching itu kan lebih pada
kita menggali mereka, anak-anak kita ini untuk bisa minimal menyelesaikan problemnya, tetapi kita pancing gitu dia gitu. Nah, yang satu lagi yang mentoring Pak, di mana kapan kita tuh biasanya kasih arahan dari experience kita gitu ya. Nah, kira-kira nih Pak Jarod sama Ibu Jarod, kira-kira ngebalancingnya gimana? Karena punya kecenderungan kita nih sebagai orang tua itu yang mentoring Pak gitu. Jadi karena kita gemes gitu, tadi juga saya pikir dari pertanyaan sebelumnya Bu Mira itu juga saya clear banget bahwa kadang di titik tertentu kita ini gemes pingin segera merubah dengan instan gitu Pak. Nah, bagaimana nih Pak ngebalance yang coaching ini ya, coaching terutama nih, supaya kita itu cukup sabar gitu. Karena kemarin saya coba Pak, saya coba dari 3 anak saya yang kebenaran cowok semua ini. Pada saat saya coaching, pertama saya suruh cari problem utamanya mereka apa. Anak pertama punya problem itu anxious apa Pak, istilah dia itu rasa cemas berlebihan gitu. Karena dia di Jerman, dia takut nggak lulus gitu Pak. Nah, yang kedua dia lebih kepada sebenarnya kalau presentasi, dia kan di Belanda gitu Pak ya. Kalau presentasi dia pede Pak, tapi begitu ditanya itu gelagapan jawabnya gitu. Jadi dia panik duluan. Yang ketiga itu, anak ketiga karena masih SMA dan kebenaran di global itu, dia punya problem dunia ini pingin semuanya sempurna. Jadi dia bergaul itu pingin teman-temannya ngikut dia gitu Pak. Karena dia tahu yang dilakukan temennya itu nggak pas gitu. Nah, itu pada saat saya coaching mereka, saya udah nggak bisa nahan diri gitu Pak, untuk bisa kasih arahan gitu Pak. Nah, itu kira-kira pertanyaan saya, kapan kita bisa membalancing terutama yang coaching ini, Pak? Makasih. Iya, oke. Nah, memang anak itu unik. Anaknya 3 macam, anaknya 10 juga 10 macam. Tapi sebenarnya Bapak udah bagus ya, Bapak udah mulai mengerti gaya-gaya pembelajaran. Sementara tak lihat ini jangan-jangan di global memang ada tes massal ya. Kalau kita lihat kan ini dari pertanyaannya aja orang-orang tua udah pada tahu tuh gaya belajar, sanguin, pragmatik ya. Itu udah jauh lebih baik. Yang repot kalau nggak tahu. Nah, memang didik anak itu dari lahir sampai anak menikah ya. Kalau kira-kira menikah usia 25-30 ya sepanjang itulah kita mendidik anak dan ada waktunya masing-masing. Tapi kalau anaknya udah pada kuliah, bahkan sudah mulai SMA aja, memang model kalau tadi istilah di waktu saya presentasi, saya menggunakan istilah sebagai sahabat ya, atau Bapak lebih menekankan sebagai coaching, sebagai coach, itu memang lebih mesti ke arah itu karena namanya sudah anak udah bahkan sekarang anak SMP aja udah nggak bisa dipaksa walaupun sebenarnya kita masih bisa ya menekan, tapi kalau SMA apalagi kuliah sudah nggak bisa. Nah, ketika anak sama udah mulai besar-besar kita memang yang paling penting sebenarnya membangun relasi sih sebenarnya. Anak itu berani bertanya apa saja. Kalau anak saya itu dia didekati sama cowok aja udah mulai cerita. Begitu ditembak aja dia nggak jawab duluan, dia tanya orang tua dulu. Atau waktu anak saya di Singapura tuh diajak bolos sama temennya. Dia bilang begini, aku tanya mamaku dulu ya. Dan temennya tuh kaget. Gila lu, diajak bolos tanya mamanya, emangnya mama lu kasih gitu. Karena kita bisa kasih izin kasih gitu ya. Karena kita akan ngobrol dulu. Kenapa kamu bolos? Untuk apa bolos? Kamu pelajaran itu sudah bolos berapa kali, masih punya kesempatan berapa kali, nanti sampai akhir tahun ini kita ada acara keluarga ini, libur ini, jadi kita akhirnya bisa bilang, oh ya itu boleh gitu. Jadi itu kita sampai sedekat itu, anak mau bolos itu dia tanya kita, ngajak ngobrol dulu sebelum ngambil keputusan ke temannya, saking dekatnya. Bahkan lebih lagi sih sebenarnya saya bisa login di Instagram anak saya karena saya tahu passwordnya. Jadi bukan hanya banyak orang tua jangan kan login, nge-follow aja nggak bisa, di-block gitu ya. Jadi, kita bisa login, saya tahu password anak saya gitu ya. Nah, atau kadang dia rubah passwordnya, nanti kalau saya mau login untuk kepentingan tertentu, dia bilang, oke Pak, aku balikin ke yang lama dulu gitu. Karena anak saya waktu SD dulu tak buatin email dengan passwordnya, kadang dia rubah berkala, tapi kalau saya minta izin mau login, dia balikin lagi. Sedekat itu kita dengan anak-anak. Nah, bagaimana bisa sedekat itu? Benar-benar memang pendekatan coaching ya. Kita nggak pendekatan, ya mentor tuh ada, terutama anak pragmatik. Anak pragmatik tuh anak yang nggak punya inisiatif. Itu memang harus di mentoringnya, porsi mentoringnya harus ada. Karena dia kadang kayak drive-nya kurang. Kadang dia sudah yakin, benar, tapi kalau nggak iya gitu, dia nggak jalan gitu ya. Jadi itu butuh mentoring juga. Nah, tapi kalau enggak, khusus
yang bukan plekmatik, ya, apalagi kalau dia kolerik, ya, sanguin kolerik. Dua ekstrovert ini gaya coaching lebih cocok. Jadi sebenarnya masih ada excuse untuk anak plekmatik dengan gaya mentor. Nah, supaya kita bisa sabar, menurut saya nggak ada cara lain deh kalau kita tuh gimana ya bisa sama sabar. Karena kadang kita gemes ya, apalagi kalau anaknya plekmatik. Ngambil keputusan lama banget. Mau ini lama banget. Lama bener deh gitu ya. Tenang, kalem gitu ya. Mau nggak mau emang kita benih sabar ya. Kalau saya sih kalau saya Kristen tuh ada ayat tuh mendidik anak itu harus sabar. Nah, kata sabar itu bahasa Inggrisnya tuh long suffering gitu. Jadi bukan patient tapi tahan menderita. Jadi memang didik anak itu nggak boleh buru-buru tapi juga nggak boleh ditunda. Lama tapi saya sih percaya begitu nanti ya anak saya nomor 2 itu kan sempat game addictive. Dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, nggak mau nulis. Aduh, bangunnya siang. Nggak bisa bangun pagi. Sampai udah berangkat ke Singapura itu masih bisa belum bangun pagi. Kelas 3 SMP gitu ya. Loh, karena serba lamban, BO-nya lamban, bangunnya lamban. Kalau anak sanggungin sekolah jam 7, bangun setengah 7 nggak terlambat tuh dia, lompatnya cepat, mandinya cepat, jalannya cepat, pakai sepatu di mobil itu setengah 7 bangun, jam 7 sekolah, karena dulu sekolahnya dekat rumah saya. Tapi yang nomor 2 itu si pelan ini, si plekmatik ini pelannya minta ampun. Nah, memang ya ambilnya sisi baiknya Pak. Kadang anak-anak itu membuat kita jadi makhluk yang lebih sabar. Kita jadi makhluk yang lebih dewasa, lebih memahami orang lain. Nah, karena kita paham keunikan mereka. Nanti juga demikian juga, kalau kita pahami mereka, mereka akan paham dirinya sendiri. Karena orang itu untuk paham diri sendiri juga perlu ya, sampai akhirnya dia bisa bersyukur dengan dirinya. Dan ketika dia bersyukur dengan dirinya, ya dia menjadi dirinya, nggak jadi orang lain. Dia pilih jurusan yang sesuai keunikan dirinya, dia pilih pekerjaan. Anak saya yang plekmatik itu yang ya akhirnya bisa dapat beasiswa di Singapura. Untuk di Singapura sekolah itu bisa milih masuk jam 8 apa yang jam 12 gitu. Dia pilih semuanya yang di atas jam 12. Kalau yang jam 10 dia ikuti lewat YouTube rekamannya. Nah, itu dulu waktu dia dapat beasiswa saya bangganya minta ampun gitu kan. Begitu dulu saya bingung. Ini nggak lama lagi pasti nggak bisa bangga deh. Nah, lulus kuliah nggak bisa bangun pagi, apa kerja nggak di PHK gitu kan. Singkat cerita dia dapat pekerjaan juga. Begitu 6 bulan, saya bilang sama anak, nak kenapa nggak di PHK? Kenapa nanya begitu, Pak? Emang kamu bisa bangun pagi? Gitu. Wah, nggak masalah, Pak. Kan perusahaanku kan perusahaan di Jerman. Bosnya juga bangunnya siang. Jadi kalau orang bangun siang, bikin perusahaan kan masuknya siang juga. Apalagi perusahaannya internasional. Dunia ini sekarang kan global. Kantornya di Singapura, kantornya di Jakarta, klien di Amerika, bosnya di Jerman. Gitu. Jadi waktu tiba-tiba kita hidup di dunia di mana waktu nggak penting-penting banget. Bahkan banyak perusahaan cari orang yang mau kerja yang masuknya jam 11 siang, yang pulangnya jam 8 malam gitu ya. Wah, cocok buat yang bangun siang. Sampai saya tuh bilang, Tuhan, ternyata Tuhan itu mengatur kehidupan ini luar biasa. Sampai yang bangun siang pun disediakan pekerjaan oleh Tuhan gitu ya. Jadi tentu kita harus mendidik anak bangun pagi. Tapi kalau sampai sudah mencoba dan seperti saya ini anak saya bangun pagi aja susah gitu ya. Tapi saya mau ceritakan ini bahwa saya juga tidak sempurna dalam arti sampai anak saya nomor 2 itu bangun pagi aja susah. Tapi ternyata nggak susah hidup gitu ya, cuma susah bangun pagi. Ya, kerjaannya bagus, karirnya bagus, dan ternyata juga mendapat jenis pekerjaan yang seperti itu. Jadi baru saya juga terbuka bahwa ternyata di Jakarta pun ada perusahaan-perusahaan internasional yang malah pengen pegawai yang masuknya tuh siang karena supaya yang di Eropa itu bosnya bisa komunikasi dengan dia gitu. Tapi bagian kita mendidik ya. Tapi kalau sampai ternyata ada hal-hal yang susah itu kita serahkan sama Tuhan deh. Jadi bagian kita berusaha, nanti hasilnya kita serahkan sama Tuhan. Ya, saya kembalikan ke moderator karena waktu Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Pak Anang dan juga Pak Jarod dan juga Ibu Jarod. Ini kita sudah jam 10.51. Tadi seperti yang saya sebutkan, nama-nama penanya seperti memang tinggal satu lagi. Saya mohon maaf, betul. Tadi Mama Sergio sempat raising hand. Apakah Mama Sergio masih ada ya? Halo Mama Sergio. Halo, Sir. Oke. Unmute gimana ya? Halo, Sir. Ya, silakan Mama Sergio, bisa langsung. Oh ya, saya sorry berantakan.
ini anak saya kan kelas 8. Ini baru-baru ini dia lagi seperti ada semacam krisis apa sih ya? Kayak masalah agama gitu. Dia suka takut kalau melakukan sesuatu tuh merasa berdosa. Jadi dia dikit-dikit kayak sholat, dikit-dikit minta maaf. Itu tuh saya kadang-kadang bingung gitu. Jadi gimana cara bilangin dia tuh kalau Tuhan itu Maha Pengampun, nggak harus dikit-dikit minta maaf. Itu aja sih Pak Jarod, cara ngasih tahu anak tuh gimana supaya dia tuh nggak merasa bersalah terus minta maaf terus sama Tuhan gitu. Itu aja Pak Jarod. Makasih. Ya, terima kasih Bu. Mungkin saran saya ya Ibu coba kalau Ibu bisa ngerti Al-Qur'annya ada nggak bahwa Tuhan itu pasti ada lah. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Kalau kita sudah minta ampun ya sudah. Tuhan aja sudah mengampuni kok. Kenapa kita harus ingat-ingat lagi kesalahan kita gitu. Mungkin sama-sama belajar Al-Qur'annya Bu. Jadi Ibu bertumbuh juga anak juga bertumbuh sama-sama jadi itu jauh lebih baik. Kalau ibunya nggak sanggup ya mungkin ayahnya atau pamannya yang lebih ngerti agama yang bisa ngasih tahu dia sebenarnya sih bagus ya. Jadi dia sadar terus bahwa wah saya mesti hidup bener. Tapi kalau semuanya berlebihan, akibatnya akan selalu tertuduh hidupnya ya. Jadi nggak nyaman hidup tertuduh terus padahal Tuhan sudah mengampuni. Mungkin itu dari saya. Ya, dari sisi positif tentu anak seperti ini pasti malah nggak terlibat pornografi, macam-macam, karena dia punya takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, itu bagus. Tinggal diberikan pelajaran iman bahwa Tuhan mengampuni. Mungkin kasih ilustrasi begini, Bu. Kalau misalnya ada seorang anak gitu ya, mecahin gelas, lalu dia minta maaf sama mamanya, "Ma, aku minta maaf ya, hari ini aku mencari gelas." "Oh ya nak, ya nggak apa-apa, mama maafin kok, lain kali jangan ya," gitu. Terus besok pagi dia minta maaf lagi, "Mah, maafin ya Mah ya. Kemarin aku mencari gelas." "Oh ya nak, iya gitu. Kita mungkin masih berkata dalam hati ya sebagai orang tua, ini anak baik banget, minta maaf lagi. Hari yang ketiga, keempat, ya malam-malam sebelum tidur minta maaf lagi, "Mah, aku maaf ya kemarin 4 hari lalu." "Iya nak, betul-betul. Mama maafin kamu," gitu. Ya sudah, nggak usah minta apa lagi, Mama udah maafin kok gitu ya. Jadi perlu diyakinkan. Tapi kalau sampai 10 hari gitu ya, kita orang tua kan bilang, "Nak, ini anakku bodoh atau gimana sih kok minta maaf berkali-kali." Nah, kasih tahu Tuhan itu pasti mengampuni ya. Kita boleh minta maaf sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi jangan berkali-kali untuk dosa yang sama. Mungkin kan kita punya kesalahan yang lain. Nah, yang baru itu kita minta maaf, kesalahan yang sudah minta ampun percayalah gitu ya. Jadi sekarang kalau sudah minta ampun harus mengambil langkah percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni. Nanti kasih taunya begini, "Nah, kalau kemarin kamu doa minta ampun, Tuhan ampuni saya nyontek, Tuhan ampuni saya kemarin nonton film porno." Nah, maka kalau ingat lagi kesalahan yang itu, doanya diganti, Nak. Bukan minta ampun, tapi begini, "Tuhan terima kasih, Tuhan sudah mengampuni kesalahan saya." Jadi kan berbeda ya, karena kita nggak mungkin melupakan, kan otak kita nggak ada fungsi delete. Jadi kita nggak bisa melupakan sesuatu yang terjadi, termasuk kesalahan. Tapi kalau kita diingatkan dan itu kita pernah minta ampun, maka doanya boleh diganti, "Tuhan, terima kasih kesalahan saya, Tuhan sudah mengampuni. Terima kasih ya Tuhan." Perkataan ini akan berbeda dampaknya secara psikologis. Karena kalau kita, "Tuhan ampuni, saya nggak layak, saya berdosa," kita merasa kotor, merasa hina, tertuduh. Tapi kalau kita berkata, "Tuhan, terima kasih dosa saya yang kemarin sudah diampuni," ini bahkan membawa relasi dengan Tuhan bahwa Tuhan itu baik, sudah mengampuni saya, dan karena saya diampuni, saya sudah layak, itu kan akan membawa dampak yang berbeda. Dan memang betul kan Tuhan mengampuni. Jadi mungkin kalau satu ilustrasi kurang, tambahkan ilustrasi yang lain, gitu, sampai akhirnya anak itu yakin. Lalu kita bawa kepada yang namanya doa ucapan syukur karena dosanya sudah diampuni. Saya yakin semua agama pasti ada isi pelajaran itu. Semua agama ada pelajaran yang menekankan supaya minta ampun, supaya bertobat. Tapi saya yakin juga ada yang namanya doa ucapan syukur karena dosanya sudah diampuni. Ya, itulah yang perlu ditekankan kepada anak ibu. Ya, terima kasih. Oh ya, makasih ya Pak Jarod. Itu begitu banyak, dan saya yakin tidak ada buku manual gitu ya, buku manual buat orang tua untuk mengerti semua masalah pada anak gitu. Yang ada adalah bagaimana tadi apa yang sudah disampaikan oleh
Pak Jarod, kata kuncinya adalah orang tua memahami dirinya, kemudian memahami tipe anaknya, kemudian pendekatan apa, komunikasi apa yang bisa masuk ke anaknya, disitulah kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri anak. Kemudian juga saya sempat mencatat mengenai relasi gitu ya. Ketika anak bertumbuh menjadi dewasa, hubungan keluarga itu akan menjadi peranan penting. Bagaimana anak bisa hidup di luar sana dengan tetap teringat pada cinta kasih yang diberikan oleh orang tuanya gitu. Oleh karena itu membangun memori cinta dengan anak itu penting sekali. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengundang Pak Jarod sebelum menutup acara ini untuk memberikan closing statement terhadap rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan pada hari ini. Pak Jarod dan barangkali Ibu Jarod juga mau memberikan closing statement, kami persilahkan. Oke, saya saja, kata istri saya. Ya, tidak mudah menjadi orang tua, ya. Tidak ada pembelajaran mengenai orang tua. Kita nggak sekolah jadi orang tua. Saya sendiri kalau dulu anak saya nggak game addiktif, lalu dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, hampir nggak naik kelas, mungkin saya tidak belajar banyak soal parenting. Jadi dulu saya sampai bawa anak saya tiga-tiganya tes sidik jari, padahal waktu itu tahun 98-2000 itu datanya harus dikirim ke Taiwan. Jadi malah di Indonesia belum ada. Belum lagi dari sisi agama, ada yang misalnya, masa sih Pak Jarod anaknya tes sidik jari, itu kan klenik, itu kan dukun, waduh macam-macam. Tapi waktu itu saya sering ke luar negeri, karena saya tahun 90 itu di Astra, saya kerja bagian ekspor, dan tiap tahun 4 kali ke luar negeri, saya lihat di luar negeri itu dipakai. Nah itulah yang membuat saya banyak belajar mengenai anak, karena dimulai dengan anak yang bermasalah. Lalu akhirnya terlibat, saya bikin sekolah Happy Holy Kid. Waktu saya bikin sekolah, bikin seminar parenting, kan saya bikin sekolah itu 95. Jadi dari tahun 95 itu mulai seminar parenting, banyak ditanya nggak ngerti, belajar lagi. Jadi emang sebenarnya kita perlu belajar ya. Selama kita mau belajar, pasti walaupun kita nggak bisa menjadi orang tua yang sempurna, tapi pasti kita bisa jadi orang tua yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan saya juga percaya anak kita juga tidak menuntut kesempurnaan. Anak kita bahkan mungkin paham kalau kita nggak ngerti teknologi. Tapi anak kita nggak paham kalau kita nggak baik hati. Nah, kalau baik hati itu kan sebenarnya kita pasti bisa. Kalau kaya mungkin kita nggak bisa, terkenal kita nggak bisa, pinter kita nggak bisa. Tapi kalau kita mau baik hati, nah itulah kunci untuk membangun relasi dengan anak. Dan kita semua kita pasti bisa baik hati. Kalau kita baik hati, relasi terbentuk, maka apapun masalahnya bisa diselesaikan dalam sebuah relasi. Ya, itu penutup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk kesempatan berbagi di acara ini. Salam buat Sekolah Global Mandiri. Oke, terima kasih Pak Jarod dan juga Ibu Jarod. Sebelum selesai acara, ada acara puncaknya Bapak Ibu. Yaitu apa? Foto bersama. Jadi mohon Bapak Ibu yang jika berkenan untuk menyalakan kameranya, saya akan dibantu oleh operator untuk mengcapture